Faculty of Science began in 1970 to 1979 when Institute of Basic Science and Mathematics or Basic Natural Science or BNS established as part of the development of the Faculty of Medicine. Later in 1982, the Faculty of Mathematics and Natural Sciences or MIPA was established with four departments: biology, physics, chemistry, and mathematics. In 2008, due to the addition of three new study programs, namely Information System, Biomedical Engineering, Environmental Science and Technology, the Faculty of Mathematics and Natural Sciences or MIPA changed into the Faculty of Science and Technology or FST. 2017, study program of Environmental Science and Technology became Environmental Engineering. Since 2011, Faculty of Science and Technology have 12 study programs, including bachelor degree, master degree, and doctoral degree. Most of the degrees in this faculty has already been internationally accredited, such as ICN and AUMPA. We have 3,000 students, international lecturers, and many international collaborations, including classes, researches, and publications. At the moment, we are pleased to share that Universitas Airlangga is currently best 400 in TS World University ranking and among top 5 universities in Indonesia. To support the learning process, FST provides various facilities such as mathematics laboratory, biology laboratory, chemistry laboratory, physics laboratory, workshop, reading room, large screen yard, and lecture room. In addition, we also aim to achieve sustainable development goals, which become the cornerstone of research and innovation in Brunei. To achieve this, FST consistently promotes global collaboration through community service program and innovation. Faculty of Science and Technology consistently promote global collaboration through research and innovation with solid groundwork in science and technology. The faculty has successfully translated our novel laboratory discovery and research work in viable products and services. Comprehensive collaboration with academic, government, industry, and other stakeholders helps us to act quicker, work smarter, and achieve more. I'm from Malaysia and I'm studying in Management and Science University and I'm taking Bachelor in Forensic Science. So based on my experience here around a month, I can see the lecturers are more friendly and talkative. And when during the lecture, they like to talk and explain more rather than things like because of I think they're more experienced and knowledgeable. Hello, hi. My name is Nadia Binti Naraza. I came from Malaysia. I'm studying in Management and Science University in Malaysia. I'm taking Bachelor of Forensic Science there. My experience in Faculty of Science and Technology here really has a great moment. It is our mission to create professionals with global perspective, provide excellent opportunities for students to travel and learn from their counterparts all around the world. All staff members have been exercised with new ideas of learning, latest designing, and perfecting experimental techniques. Please come and join us and let's face the challenge of creating your journey together. From fundamental and applied science to sustainable development.
story of the Faculty of Science and Technology began in 1970 to 1979 when Institute of Basic Science and Mathematics or Basic Natural Science or BNS established as part of the development of the Faculty of Medicine. In 1982, the Faculty of Mathematics and Natural Sciences or MIPA was established with 4 departments: Biology, Physics, Chemistry, and Mathematics. In 2008, due to the addition of 3 new study programs, namely Information System, Biomedical Engineering, and Environmental Science and Technology, the Faculty of Mathematics and Natural Sciences or MIPA changed into the Faculty of Science and Technology or FST. In 2017, study program of Environmental Science and Technology became Environmental Engineering. Since 2011, Faculty of Science and Technology have 12 study programs, including bachelor degree, master degree, and doctoral degree. Most of the degrees in this faculty has already been internationally accredited, such as ASEAN and AUNPA. We have 3,000 students, international lecturers, and many international collaborations in classes, researches, and publications. At the moment, we are pleased to share that Universitas Airlangga is currently best 400 in Kiev University ranking among top 5 universities in Indonesia. To support the learning process, FST provides various facilities such as mathematics laboratory, biology laboratory, chemistry laboratory, physics laboratory, workshop, reading room, large green yard, and lecture room. In addition, we also aim to achieve sustainable development goals, which become the cornerstone of research and innovation in Indonesia. To achieve this, FST consistently promotes global collaboration through research, communication program, and innovation. Faculty of Science and Technology consistently promotes global collaboration through research and innovation with solid groundwork in science and technology. The faculty has successfully translated our novel laboratory discovery and research work in viable products and services. Comprehensive collaboration with academic, government, industry, and other stakeholders helps us to act quicker, work smarter, and achieve more. My name is Muhammad Hashim Rabbali. I'm from Malaysia and I'm studying management and science and I'm taking bachelor in forensic science. So based on my experience here around a month, I can see the lecturers are more friendly and talkative. And when during the lecture, they like to talk and explain more rather than using slide because of I think they're more experienced and knowledgeable. Hi, Nadia Binti Narazan. I came from Asia. I'm studying in Management and Science University in Indonesia. I'm taking Bachelor of Forensic Science there. My experience in Faculty of Science and Technology here really has been moment. It is our mission to create professionals with a perspective, provide excellent opportunities for students to travel and learn from their counterparts all around the world. All staff members have been exercised with new ideas of learning, methods designing, and experimental ways. Please come and join and let's face the challenge of creating your journey together. Fundamental and applied science to sustainable development. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Profesor Dr. Muhammad Yasin MSI, Wakil Dekan 1, Dr. Eridani MSI, Wakil Dekan 2, Dr. Miratul Hasanah MSI, Wakil Dekan 3, Dr. Fatmawati MSI, perwakilan dosen FST, Dr. Nurina Fitriani ST, dan Bapak Almando Geraldi SSI PhD, rekan-rekan Duta Fakultas Sains dan Teknologi, serta seluruh peserta Erlangga Education Expo tahun 2022 yang telah hadir dalam info session bersama Fakultas Sains dan Teknologi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Bapak, Ibu, dan rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum memasuki acara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Neta, mahasiswa FST Angkatan 2019, selaku perwakilan Duta Fakultas Sains dan Teknologi yang akan memandu jalannya acara hari ini. Info session kali ini akan dibuka oleh sambutan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Profesor Dr. Muhammad Yasin MSI, dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan tanya jawab, kemudian penutupan. Untuk sesi tanya jawab, diharapkan peserta dapat aktif memberikan pertanyaan, baik secara tertulis melalui kolom chat atau secara lisan dengan raise hand, karena nanti bagi 15 penanya pertama akan mendapatkan hadiah berupa voucher belanja atau e-money dari kami. Nah, bagi peserta dari YouTube juga jangan khawatir karena kita juga bisa berpartisipasi dengan memberikan pertanyaan lewat chat, kemudian akan kami bacakan melalui Zoom. Selanjutnya, untuk para peserta diharapkan mengisi presensi untuk verifikasi dan pengiriman hadiah nantinya. Baik, agenda selanjutnya adalah sambutan dari Dekan Fakultas Sains dan Teknologi. Saya persilakan kepada Profesor Dr. Muhammad Yasin MSI untuk menyampaikan sambutan. Baik, terima kasih Mbak Neta selaku MC. Dengar suara saya? Dengar. Ya, terdengar, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Dan terhormat para wakil dekan, fakulti ambasador, duta mahasiswa FST, dan rekan-rekan siswa calon maba di Universitas Erlangga, khususnya minat di FST, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga. Sebelum acara itu dimulai, saya memberikan sambutan sekilas bahwa di FST ini ada 8 program studi S1, 4 prodi bersifat sains seperti fisika, kimia, matematika, biologi. Keempat prodi tersebut sudah terakreditasi internasional. Kemudian ada program studi berbasis teknologi seperti sistem informasi, statistik, teknik biomedis, dan teknik lingkungan. Juga ada 3 prodi S2, ada kimia, biologi, dan teknik biomedis. Sebentar lagi akan keluar program studi S2 fisika dan matematika, jadi sudah lengkap. S3 ada 1 program studi yaitu S3 MIPA. Ya, jadi kalau adik-adik ingin S1, S2, S3 sudah tersedia gitu ya. Profil mahasiswa FST ini sungguh sangat luar biasa. Sudah meraih berbagai prestasi baik tingkat nasional maupun global. Sudah menjuarai berbagai event di tingkat internasional. Profil lulusan di FST ini berbagai bidang ya, mulai dari instansi pemerintah, swasta, BUMN, bahkan Menteri Kesehatan itu lulusan fisika ya. Jadi jangan khawatir tentang pekerjaan kalau studi di FST. Di FST ini punya banyak produk-produk unggulan dari berbagai program studi, misalnya produksi air bersih, ya, dari produksi teknik, dari prodi teknik lingkungan yang sering dimanfaatkan untuk kemanusiaan, bencana dan sebagainya. Juga
program teknik biomedis sudah bisa membuat terapi pasca stroke ya, yang sebentar lagi produknya akan didisplay di RSUA. Kimia ada vaksin COVID-19 dan banyak prodi-prodi lain yang produknya luar biasa. Ya, jadi nanti detail bisa ditanyakan diskusi. Itu saja sambutan saya. Semoga adik-adik siswa lebih tertarik lagi minat studi di FST di tahun ini, ya, baik lewat jalur SNPTN, SBMPTN maupun mandiri. Itu saja Mbak Neta sambutan saya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Yasin MSc atas sambutan yang hangat untuk kita semua. Baik, selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Untuk para hadirin diharapkan bisa on kamera terlebih dahulu. Baik, di sini ada 3 slide. Akan saya ambil fotonya per slide. Silakan menampilkan senyum terbaiknya ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Agenda selanjutnya adalah sesi tanya-jawab yang akan berlangsung sekitar 50 menit dengan para narasumber yang luar biasa. Pertanyaan dapat disampaikan secara tertulis melalui kolom chat atau secara lisan dengan raise hand terlebih dahulu dengan menyebutkan nama dan asal sekolah. Jadi diharapkan para peserta untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin karena bagi 15 penanya pertama akan mendapatkan hadiah berupa voucher belanja atau e-money dari kami. Untuk sesi ini akan dipandu oleh Ibu Dr. Nurina Fitriani ST selaku dosen dan fakulti ambasador di Fakulti Sains and Teknologi. Saya persilakan kepada Bu Nurina untuk memulai sesi tanya-jawab. Baik, Mbak Neta, terima kasih. Semoga suara saya terdengar ya. Terdengar jelas. Baik, terima kasih. Tadi mungkin di sambutan sudah disampaikan ya oleh Pak Dekan. Pak Dekan itu kalau misalkan ada teman-teman yang dari SMA itu kayak kepala sekolah mungkin ya di fakultas kami. Kemudian saya juga sudah melihat ada yang raise hand gitu ya. Terima kasih. Tapi sebelumnya untuk lebih mengenal seperti apa sih gitu ya dalamnya Fakultas Sains dan Teknologi, kami sudah menyiapkan video yang ini kan sebenarnya teman-teman yang istilahnya mau menjadi calon mahasiswa UNER gitu ya, penasaran atau terlebih lagi nanti jadi pengen masuk ke Fakultas Sains dan Teknologi atau kita biasanya menyebutnya FST gitu ya. Itu pengen tahu dalamnya seperti apa, terus kemudian lab-labnya seperti apa gitu ya, ketertarikan kelas-kelasnya seperti apa. Nah, kami sudah menyiapkan video profil fakultas kami gitu ya, untuk teman-teman lebih mengenal dalamnya secara fisik itu FST seperti apa. Nah, mungkin videonya enggak panjang teman-teman karena kami sudah mempersiapkan slot waktu gitu ya untuk teman-teman bisa bertanya apapun terkait dengan fakultas kami, Fakultas Sains dan Teknologi. Baik, Pak Gary, Kak boleh minta link absensi. Baik, rekan-rekan mahasiswa, mohon sip, terima kasih Mas Bagas. Untuk profil fakultas Pak Gary bisa dibantu untuk menampilkan. Monggo bisa mencicil untuk raise hand sekarang kalau seandainya mau tanya gitu ya. Sambil menunggu tayangan video profil fakultas. Suaranya belum ada Pak Giri.
Tadi suaranya sempat muncul ya. Jadi teman-teman sambil menunggu pemutaran video, saya yakin sekali teman-teman yang bergabung di sini TOEFL-nya sudah tinggi gitu ya. Bahasa Inggrisnya sudah bagus karena video ini dikemas dalam bentuk bahasa Inggris gitu ya. Nanti kita sambil belajar bersama-sama seperti apa videonya. Physics, yeah. Chemistry, and Mathematics. In 2008, due to the addition of 3 new study programs, namely Information System, Biomedical Engineering, and Environmental Science and Technology, the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, or MIPA, changed into the Faculty of Science and Technology, or FST. In 2017, study program of Environmental Science and Technology became Environmental Engineering. Since 2011, Faculty of Science and Technology have 12 study programs, including bachelor degree, master degree, and doctoral degree. Most of degrees in this faculty has already been internationally accredited, such as ASEAN and AUNTA. We have 3,000 students, international lecturers, and many international collaborations, including classes, researches, and publications. At the moment, we are pleased to share that Universitas Airlangga is currently best 400 in KS World University ranking and among top 5 universities in Indonesia. To support the learning process, FST provides various facilities such as mathematics laboratory, biology laboratory, chemistry laboratory, physics laboratory, workshop, reading room, large green yard, and lecture room. In addition, we also aim to achieve sustainable development goals, which become the cornerstone of research and innovation in UNER. To achieve this, FST consistently promotes global collaboration through research, community service program, and innovation. Faculty of Science and Technology consistently promotes global collaboration through research and innovation with solid groundwork in science and technology. The faculty has successfully translated our novel laboratory discovery and research work in viable products and services. Comprehensive collaboration with academic, government, industry, and other stakeholders helps us to act quicker, work smarter, and achieve more. Hello, my name is Muhammad Hashir bin Fadil. I'm from Malaysia and I'm studying in Management and Science University and I'm taking Bachelor in Forensic Science. So, based on my experience here around a month, I can see the lecturers are more friendly and they'll talkative. And when during the lecture, they like to talk and explain more rather than using the slide, because of I think they're more experienced and knowledgeable. Hello, hi. My name is Nadia binti Norazam. I came from Malaysia. I'm studying in Management and Science University in Malaysia. I'm taking Bachelor of Forensic Science there. My experience in Faculty of Science and Technology here really have a great moment. It is our mission to create professionals with global perspective, provide excellent opportunities for students to travel and learn from their counterparts all around the world. All staff members have been exercised with new ideas of learning, latest designing and perfecting experimental techniques. Please come and join us and let's face the challenge of creating your journey together. From fundamental and applied science to sustainable development. Nah, itu kira-kira teman-teman terkait dengan profil ya, dalamnya FST itu seperti apa. Nah, baik. Saya melihat sudah ada yang raise hand ya. Mbak Ananda, Cinta, Novalinda, Salsabila, ini namanya panjang sekali ya. Wah, ada 3.
ada Mbak Ananda, kemudian ada Mas Panca, kemudian ada Mbak Ani. Kloter pertama gitu ya, nanti biar yang jawab nggak bingung, saya 3 dulu, nanti nggak apa-apa Mbak Aisyah, tetap raise hand saja, nanti akan saya panggil setelah ada jawaban gitu ya dari ketiga penanya ini. Baik, untuk 3 penanya pertama, saya awali dulu dengan Mbak Ananda. Monggo. Baik. Disebutkan nama dan asal SMA-nya dari mana gitu Mbak ya. Jadi kami bisa mencatat gitu. Baik, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Cinta Novalinda Salsabila. Saya dari SMA Negeri 19 Surabaya. Terima kasih sebelumnya telah memberikan kesempatan yang sangat berharga ini kepada saya. Saya izin bertanya, apa sih pembelajaran dan prospek kerja di Fakultas Sains Teknologi, terutama di Prodi Fisika, serta apa saja pengalaman yang paling berkesan di Fakultas Sains Teknologi Universitas Airlangga. Kemudian, pertanyaan kedua saya ingin bertanya, lebih baik atau lebih penting menjadi seorang yang generalis atau orang yang mengerti banyak hal, tetapi tidak spesifik, atau menjadi sosok yang spesialis dalam Fakultas Sains dan Teknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti untuk pertanyaan untuk yang menjawab Mbak Ananda Cinta, teman-teman duta yang dari fisika nanti dipersiapkan ya. Baik, selanjutnya ada Mas Panca tadi ya. Ya, oke. Monggo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Mohon izin, kan di Universitas Airlangga ada 2 fakultas teknologi, yaitu FTMM dan juga FST. Kemudian apa sih yang membedakan antar 2 fakultas tersebut? Kemudian kenapa kok dipisahkan, Kak? Nggak digabung jadi satu? Begitu, Ibu. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Nanti mungkin ini yang menjawab Pak Dekan atau Bapak Ibu Wakil Dekan. Baik, terima kasih. Kemudian yang ketiga ada Mbak Ani ya. Mbak atau Ibu Ani ya ini ya. Oh, Bapak. Ya, iya. Ini saya monggo, Bapak. Suaminya Ibu Ani yang mewakili ya. Oh iya, saya Bapak Ani. Boleh ya? Monggo. Iya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi, salam sehat semuanya. Saya orang tua dari anak saya ini kayaknya kebetulan tertarik dengan kimia ya, FSD di UNER. Teman lain sedang mondok gitulah, sedang mondok pesantren. Jadi nggak bisa tanya langsung. Tanyanya tadi ini kan terakreditasi unggul ya. Untuk kimia ya di UNER ya, mungkin bisa dijelaskan itu apa yang membedakan dengan yang akreditasi yang lain gitu, kira-kira apa yang istimewanya kalau dimasukkan dalam unggul itu, kelebihannya apa aja. Kedua tadi menyambung pertanyaan tadi, profesi apa yang kira-kira kedepannya bisa lebih terbuka untuk lulusan dari kimia itu. Kebetulan anak saya itu tertarik di bidang ini, kimia ini, tapi sebetulnya passionnya tuh pengennya kerja di bidang kesehatan gitu. Apakah ada kemungkinan juga di belajar di kimia dasar ini, kimia murni ini nanti juga bisa bekerja di bidang kesehatan gitu, di profesi seperti apa gitu. Mungkin memberikan gambarannya dia sebetulnya dari mata pelajaran itu bagus kimia dan matematika yang unggul itu. Kalau biologinya malah agak kurang daripada matematika dan fisika, matematika dan kimia gitu. Nanti prospeknya gimana gitu, pekerjaannya, terutama dia inginnya passionnya sih di kesehatan gitu. Yang ketiga mungkin tentang apa sih yang harus dipersiapkan kalau masuk FST itu, kemampuan-kemampuan selain tentunya kalau masuk kimia ya tentunya kimia harus bagus ya. Yang lain-lainnya yang mendukung itu apa gitu ya, kira-kira pelajaran-pelajaran apa yang harus dikuatkan untuk sebelum bisa masuk dan compete di kimia nanti itu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak
Baik, yang untuk pertanyaan pertama, teman-teman duta dari fisika. Atau langsung Pak Dekan saja, Bu. Kalau prospek kerja, Pak Dekan. Baik. Pak Dekan, monggo. Saya dulu ya. Jadi Mbak Ananda ya, tadi tanya tentang pembelajaran dan prospek kerja di fisika. Kalau pembelajaran ya ada kuliah dan praktikum, mempelajari konsep dan aplikasi fisika ya. Kita ada berbagai kelompok keahlian. Jadi fisika itu luas, tapi ada beberapa fokus seperti fisika material, fisika medis, fisika teori, instrumentasi, fotonika, gitu ya. Itu. Jadi sebenarnya menarik ya fisika itu kajiannya. Prospek kerja banyak luas ya. Sekarang ini yang jelas pasti itu adalah ada profesi fisikawan medis yang dibutuhkan di setiap rumah sakit. Jadi profesi itu. Jadi banyak lulusan fisika yang minat di fisika medis itu bekerja di berbagai rumah sakit di seluruh Indonesia. Jadi itu sudah ada, diwajibkan harus ada lulusan fisikawan medis. Jadi sangat luas di samping di bidang-bidang yang lain ya. Kemudian pertanyaan yang menarik, general atau spesialis? Ya, kalau Anda belajar dokter harus spesialis ya. Karena itu. Tapi kalau belajar fundamental itu general ya, tapi juga punya interest atau spesialis bidang tertentu. Ya, tetap sains dan teknologi ini more fleksibel. Jadi memberi fundamental yang kuat sehingga bisa bekerja, terutama fisika ya. Tidak heran jika fisika jadi Menteri Kesehatan, jadi Direktur BUMN itu. Ya. Jadi itu aja jawaban singkat saya, Bu Nurina. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dekan atas jawabannya. Baik. Mohon izin menambahkan sedikit, bisa? Oh, monggo Pak Eri. Untuk Mbak Ananda Cinta, ini masalah generalis atau spesialis ya. Oke. Kalau pertama kali berkarir, tentu yang paling bagus adalah spesialis. Oke. Jadi satu keilmuan saja. Tapi kelak, kalau karir Anda sudah meningkat, Anda menjadi manajer, supervisor, dan seterusnya, tentu generalis ya, tidak spesialis. Keilmuan yang Anda butuhkan semakin banyak, tapi sedikit-sedikit. Contoh misalkan komunikasi, kemudian bagaimana bernegosiasi. Awalnya misalkan Anda lulus dalam bidang fisika, kemudian Anda ditempatkan di rumah sakit, misalkan mengurusi peralatan-peralatan fisika semacam ronsen dan seterusnya. Tapi tiba-tiba karir Anda meningkat menjadi salah satu direktur di sana. Siapa yang Anda urusi? Ya mungkin komunikasi dengan Pemda, komunikasi dengan pemilik modal dari luar negeri, dari dalam negeri, begitu seterusnya, nggih. Jadi semakin meningkat karier Anda, keterampilan spesialis Anda pasti akan berkurang nanti. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Eri Dani. Kemudian untuk penanya kedua, Mas Panca Eza, Pak Dekan atau Bu Wadek dan Pak Wadek terkait dengan Bapak. Jadi ini pertanyaan menarik ya. FST dan ETM. Yang jelas FST lahir duluan ya. Tahun 82, kemudian jadi MIPA sebetulnya nama awalnya, kemudian berubah menjadi sains teknologi ya. Tahun 2008. Dan ini sekarang ini itu pertama kali nama UNER. Sekarang ini ditiru banyak universitas ya. Sekarang pakai semua hampir semua nama FST yang baru. Di UIN, di universitas-universitas yang lain pakai nama FST ya. Saya juga terkejut loh. Saya pikir satu-satunya di grup MIPANET itu grup dekan
seluruh Indonesia itu banyak nama FST karena muncul prodi-prodi yang teknik, ya, teknik yang perlu fundamental sense yang kuat. FTMM itu berdiri belakangan mengakomodasi program studi keteknikan, ya, seperti teknik elektro, ya, teknik industri dan sebagainya. Jadi ya sebetulnya hampir sama, tapi fokusnya yang lebih kuat di di FST sebetulnya. Kalau teknik ini kan engineers macam tanda petik tukang gitu, ya. Itu kalau di FST ini tidak sekedar itu, gitu, ya. Memberi fundamental yang kuat terutama di sains. Saya pernah menguji di ITS, ya, di fisika itu membuat antena, ya, antena itu dipelajari di elektro juga, gitu, ya, di elektro. Nah, salah satu orang elektro bilang kalau Anda studi di elektro menjelaskan ini sudah cukup, ya. Tapi kenapa-kenapanya kalau di fisika harus paham, ya. Itu contoh singkatnya. Itu saja, Bu Nurina, jawaban sekilas saya. Monggo kalau ada yang nambahkan. Matur nuwun. Matur nuwun. Mas Panca menjawab, ya, apa yang Bapak Dekan atas jawabannya. Yang disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah dari Bapak Ani, begitu, Bu Mira, Pak Hari, Pak Hari. Bu Mira atau Pak Dekan lagi terkait baik, Mira. Monggo Bu Mira. Baik, terima kasih Bu Nurina. Selamat pagi Pak Hari. Terima kasih atas pertanyaannya, gitu, ini karena Putri, Bapak. Putri, putrinya berminat sekali gitu untuk masuk timnya. Jadi begini Bapak, tadi ditanyakan tentang akreditasi unggul, jadi kebetulan kimia bersama 3 prodi yang lainnya yaitu fisika, biologi dan matematika itu sebenarnya tidak hanya unggul gitu, ya, tapi kami memperoleh akreditasi internasional. Nah, apa sih kelebihannya gitu, ya? Jadi kebetulan untuk yang kimia ini selain unggul, kami tersertifikasi EUN, yaitu akreditasi ASEAN, Bapak. Kemudian yang kedua adalah ASIIN, ya. ASIN itu adalah akreditasi internasional dalam bidang teknik, ilmu alam, matematika, komputer, kedokteran, dan ekonomi. Jadi karena kimia itu masuk di natural science, gitu, ya, jadi masuk di ilmu alam, maka ini adalah suatu prestasi yang luar biasa, gitu, ya. Jadi melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang distandarkan di Indonesia, gitu. Jadi terus keunggulannya apa, gitu, ya. Jadi untuk memperoleh untuk mencapai akreditasi tersebut, kami harus memenuhi banyak hal. Di antaranya adalah program dan proses pembelajaran yang kami jalankan di program studi. Ya, jadi kalau program proses pembelajarannya, kemudian fasilitasnya seperti apa, dan kami bisa melampaui itu semua. Jadi termasuk dari selain proses pembelajaran, nantinya lulusannya keterserapan lulusan kimia UNER di pasar kerja seperti apa, dengan gaji seberapa. Gitu, ya. Jadi ada persyaratannya, misalnya keterserapannya adalah kurang dari 3 bulan, kemudian dengan gaji minimal 1,2 kali UMR, misalnya seperti itu tuh harus kami penuhi, dan kami alhamdulillah di keempat program studi ini sudah memenuhi itu. Kemudian yang 4 program studi yang lainnya bagaimana? Apa tidak memenuhi itu, gitu. Jadi karena ada stepnya, jadi kebetulan untuk yang periode kemarin itu 4 kami proyeksikan 4. Yang pertama yang natural sciences, kemudian yang berikutnya ini adalah 4 prodi yang berikutnya, yaitu ada SI, Sistem Informasi, Teknik Lingkungan, kemudian Statistika, dan Teknik Biomedik. Gitu. Kami semua akan menuju ke sana. Kemudian profesi yang nanti bisa diperoleh, lulusan kimia itu apa, begitu, ya. Kalau putri Bapak ini cenderung ke kesehatan, ya Bapak. Jadi
Jadi di antara sekian banyak lulusan kami itu ada beberapa alumni kami yang bekerja kebetulan di analis kimia di patologi klinik RSU Dr. Sutomo gitu nggih. Kemudian juga ada di analis BTKL, kemudian ada analis kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur gitu ya. Jadi untuk yang kimia analisis terutama gitu luas sekali gitu Bapak. Kemudian kebetulan ini UNER menciptakan gitu ya, bisa menciptakan vaksin COVID ini juga lahirnya dari kimia Bapak. Jadi vaksin merah putih itu lahirnya dari kimia UNER gitu. Kalau nantinya mau ke kesehatan sangat terbuka lebar. Selain analis ada biokimia nanti yang condongnya memang cenderung ke kesehatan untuk biokimia. Kemudian yang lainnya misalnya analisis lingkungan gitu. Jadi ada tadi ada BTKL, kemudian ada PDAM, kemudian ada juga yang analisis bahan industri seperti Sukovindo, kemudian juga ada yang di forensik ya, ada yang di Polda Jatim di forensik, kemudian ada analis di industri, terutama industri misalnya seperti industri polimer, kemudian industri pangan dan seterusnya. Itu kemudian apa yang harus dipersiapkan? Kalau pelajarannya sih sama Bapak, jadi tidak perlu harus unggul dulu kimianya waktu SMA, tidak. Jadi kalau sudah masuk nanti proses di dalam ini yang akan membentuk putra-putri kita semua nanti untuk unggul nantinya pada saat lulus. Gitu. Jadi tidak harus ini Bapak. Jadi kalau selama sudah masuk gitu, masuk. Kalau untuk masuk itu apa yang harus dipersiapkan gitu ya? Tentunya memang kalau kimia nantinya akan nilai kimianya akan memiliki porsi sedikit lebih tinggi untuk penentuan diterima atau tidaknya. Tapi tidak tinggi banget Bapak, rata saja. Jadi antara kimia, matematika, fisika itu semua ini. Nah, semua sama ya. Jadi paling selisihnya hanya 5% saja persentasenya. Begitu mungkin Bapak ada yang kurang? Kebetulan unggulnya anak saya nilainya di kimia sama matematika sih. Oke, sip itu Pak. Terus kalau saya ini kan dia dapat alhamdulillah dapat peluang untuk SNM gitu ya. Itu di peringkat 4 di seluruh SMA-nya dia itu. Kalau dari SMA Bapak? SMA berapa? Ar-Rahmah Putri, Batu. Oh, Ar-Rahmah, alhamdulillah. Ya, Ar-Rahmah Putri Malang. Itu nanti kalau dia pilih di SNM itu cuma satu pilihan aja itu mempengaruhi nggak Bu ya kira-kira? Tidak Pak, jadi memang umumnya terutama yang perguruan tinggi besar gitu Bapak seperti UNER, UGM, UI itu memang yang diambil hanya pilihan pertama. Kami tidak mengambil pilihan kedua. Jadi kami memang benar-benar memprioritaskan bagi pemilih yang memang pilihan satunya UNER gitu. Ya, saya mau sarankan pilihan satunya UNER kimia gitu. Satu aja, pilihan satu aja. Satu pilihan saja gitu. Kalau misalnya mau dua pilihan ya dua-duanya di UNER gitu aja Bapak. Oh, gitu. Ya. Ibu, terima kasih. Sami-sami Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih Pak Hari. Kemudian untuk rekan-rekan yang masih ingin mengajukan pertanyaan, karena ini saya ngurut ya berdasarkan partisipan, monggo nanti rekan-rekan yang merasa bahwa, karena kita sampai jam 10 ya, rekan-rekan yang merasa bahwa di urutan terakhir-terakhir bisa menyampaikan pertanyaan juga secara tertulis gitu ya, di room chat Zoom. Jadi nanti akan kami jawab secara tertulis juga gitu ya, karena ini antriannya juga cukup banyak. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah Mbak Aisyah, Mas Fauzi, dan Mas Miftahur Rahman. Mbak Aisyah, monggo. Mungkin ya, Bu Nurina, pertanyaannya singkat, padat, jelas ya? Karena siap Ibu. Jam 10 ya. Monggo disampaikan pertanyaan. Terima kasih. Ya. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang terhormat Bapak Muhammad Yasin, selaku Dekan dari Fakultas Sains dan Teknologi, dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan teman-teman sekalian, izinkan saya untuk bertanya, bagaimana sih bentuk kontribusi nyata dari Fakultas Sains dan Teknologi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap berkolaborasi dalam segala hal untuk menyongsong era revolusi industri 4.0 ini
mengingat FSI adalah salah satu fakultas yang bergengsi di Universitas Airlangga. Lalu yang kedua, apa upaya atau strategi dan inovasi yang dilakukan oleh UNER, khususnya Fakultas Sains dan Teknologi, tanpa mengurangi semangat belajar siswa, mengingat sekarang adalah era pandemi, dan bagaimana sih inovasi untuk cara belajar yang efektif agar mahasiswa dan mahasiswi itu tidak bosan dalam melakukan pembelajaran di kuliah nanti. Baik, terima kasih. Kemudian untuk Mas Fauzi, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan pada saya untuk bertanya. Pertanyaan yang akan saya ajukan, mohon izin, yaitu terkait dengan jurusan Sistem Informasi dan juga Teknik Biomedik untuk basic pembelajaran dari siswa yang harus dikuasai atau yang harus dipersiapkan kira-kira apa saja? Apakah matematika ataukah bahasa Inggris atau apa? Terima kasih, cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian Mas Miftahur Rahman. Terima kasih untuk Kak Nurina telah memberikan waktu pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih yang perbedaannya tentang sistem teknologi dengan teknologi informasi? Kan sesuai dengan yang kita tahu bahwa sistem informasi dan teknologi informasi itu kan sama-sama menyanding nama informasi. Nah, lebih intinya untuk sistem informasi di Fakultas Sains dan Teknologi UNER itu menjuru kemana dan bagaimana untuk prospek kerjanya ke belakangnya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Mbak Aisyah, mungkin Pak Dekan bisa ikut menjawab, Pak. Ya, terima kasih. Tadi agak kurang jelas ya. Mungkin yang pertama tadi intinya tentang kontribusi nyata penyiapan SDM itu ya, Bu Nurina. Kontribusi untuk pertanyaan pertama dan yang pertanyaan kedua, apa yang dilakukan UNER untuk karena kan sekarang perkuliahannya itu online, Pak. Jadi untuk membuat mahasiswanya itu tetap semangat mengikuti perkuliahan apa? Ngaten, Pak. Ngaten nuwun. Ya. Ya, jadi untuk perkuliahan, tapi mulai semester genap ini sudah start offline ya. Tapi karena ada Omikron ini diundur sedikit lah. Ya. Tapi selama pandemi online itu kita membuat inovasi, misalnya Pak Heri itu membuat video-video ya pembelajaran sehingga menarik gitu ya. Ya, contoh kalau saya mengajar laser, kalau saya jelaskan teori itu bulat. Nah, saya jelaskan aja laser ini dipakai apa sih? Ternyata bisa digunakan untuk lebih awet muda gitu, anti aging. Kalau wajah ini ditembaki laser itu menjadi lebih muda. Seperti di klinik-klinik dermatologi itu pakai laser. Nah, itu kan membuat siswa menarik untuk mempelajari mata kuliah tersebut. Kalau sudah disuguhi teori dan sebagainya, pusing duluan gitu ya. Itu salah satu contohnya dan akan menarik gitu ya. Kemudian penyiapan SDM ya, Bu Nurina. Penyiapan SDM. Oke. Jadi secara internal Universitas Airlangga FST ini sekarang gencar menyiapkan SDM ya. Ya tentunya ya kalau di perguruan tinggi ini menyiapkan dosen untuk studi lanjut S3 ya, baik di dalam dan di luar negeri. Ya, khususnya di luar negeri kan kita dapat ilmu banyak. Di sisi lain menyiapkan mahasiswa untuk membekali tidak hanya hard skill juga soft skill. Ya, sudah komplit. Sekarang ada namanya PDB, pembelajaran dasar bersama yang dikelola universitas. Jadi nanti semester 1 itu kuliahnya nggak masuk FST, langsung bersama gitu ya, ngumpul dengan teman FK ya, dengan FKG, mungkin nanti dapat pacar mahasiswa FK itu bisa ya sekarang. Itu contohnya saja. Itu aja Bu Nurina. Matur nuwun. Matur nuwun.
Begitu Mbak Aisyah ya, jawaban yang bisa diberikan. Kemudian untuk Mas Fauzi, tadi terkait dengan kompetensi dasar gitu ya untuk mengambil jurusan sistem informasi dan teknik biomedik. Pak Eri atau mungkin? Bu Fat, Kompetensi dasar mungkin? Bu. Oh, yeah. Ya, kalau enggak saya jawab dulu aja. Kalau masuk TTB dan sistem informasi, pada dasarnya sama ya. Untuk seperti sampaikan Pak Dekan, jadi semester 1, semester 2, jadi ada kuliah bersama tingkat universitas dan ada juga kuliah bersama tingkat fakultas. Ya, seperti kalau fisika, matematika, kalkulus ya istilahnya itu tingkat fakultas. Kemudian ada kimia dan biologi itu masuk universitas yang bidang sains gitu. Nah, otomatis karena ya bidangnya eksak, adik-adik tentunya harus ya mempersiapkan untuk misalkan sistem informasi ya nanti kemampuan adik-adik, kemampuan coding begitu ya harus belajar cepat walaupun nanti di semester awal pasti akan diberikan dasar tentang dasar-dasar pemrograman. Itu pasti ya bidang bahkan hampir semua bidang di saintek itu ada namanya istilahnya bidang minat ke numerik misalkan seperti itu. Untuk teknik biomedis saya rasa juga sama gitu ya nanti ya lebih ke teknik biomedis itu ya fisika kemampuan dasar tentunya harus dipunyai juga. Mungkin itu dari saya dulu. Mungkin ada yang lain mau nambahkan? Bisa saya tambahkan ya. Untuk Pak Eri monggo. Biomedis ada mungkin waktu awal Anda semua akan belajar fisika atau matematika. Tapi lama-kelamaan Anda harus akrab dengan alat-alat medis ya. Bagaimana cara membuat dan memelihara alat medis yang ada di rumah sakit. Kemudian yang paling penting ini adalah ciri khas teknik biomedis di Fakultas Sains dan Teknologi. Keterampilan melakukan inovasi ya. Jadi alat-alat yang sekarang itu bisa jadi teknologinya sudah tinggi tapi penggunaannya bisa lebih diperluas ya. Jadi yang pertama itu inovasi. Mungkin bukan penemuan baru, tapi penggunaannya mencakup bidang-bidang yang lebih luas. Itu. Okay. Jadi saya pernah dengar ronsen itu entah gimana bisa jadi yang seperti ini, seperti itu. Nah, kalau adik-adik berminat nanti bisa kontak ke Fakultas Sains dan Teknologi. Kita akan adakan roadshow atau apa di Jawa Timur khusus untuk prodi-prodi yang paling menarik di sini, ya. Kira-kira seperti itu. Monggo. Oke, matur nuwun. Kira-kira begitu Mas Fauzi Azwin ya. Semoga menjawab. Jadi intinya untuk 1 tahun pertama perkuliahan itu mahasiswa yang masuk untuk semua prodi ya mulai dari teknik biomedik, teknik ataupun sains itu wajib mengikuti semua mata kuliah bersama namanya apakah itu fisika dasar, biologi dasar, kimia dasar dan matematika dasar. Untuk semua mata kuliah untuk semua prodi. Jadi kalau dipersiapkan semuanya harus dipersiapkan pada 1 tahun pertama masuk perkuliahan. Itu kira-kira Mas Fauzi. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah Mas Miftahur Rahman. Apa perbedaannya sistem informasi? Mungkin yang dimaksud apa perbedaannya sistem informasi dengan teknik informatika? Karena setahu saya itu sistem informasi. Nah, monggo Bu Fatma atau Pak Eri saged menjawab. Oke. Kalau teknik informatika itu sejenis dengan teknik komputer ya. Jadi berpusat pada barangnya. Jadi semacam melakukan upgrade atau apa dan seterusnya itu pemrograman yang tingkat tinggi kemudian semuanya akan dieksplor itu. Jadi itu ada di kalau tidak salah di ITS itu ada, okay. Nah kalau sistem informasi itu di ITS juga ada kalau tidak salah. Itu lebih berkutat sepanjang yang saya tahu itu berkutat pada aplikasinya. Bagusnya apa? Sistem informasi sekarang itu dengan adanya MBKM ini, dia itu sudah bekerja sama dengan salah satu universitas di, kalau tidak salah Singapura dan Malaysia. Itu kelasnya itu kelas internasional kalau di sistem informasi. Wong yang namanya aplikasi ya, yang namanya aplikasi kalau yang saya lihat
aplikasi dan teknologi itu paling banyak peminatnya adalah yang aplikasi ini. Jadi yang paling sederhana sajalah, yang paling sederhana merancang pembukuan di sebuah toko. Apakah semudah itu? Iya mudah. Tapi bagaimana pembukuan itu dikaitkan dengan apa namanya persediaan di gudang, kapan supplier datang, kemudian penyimpanan. Bagaimana penyimpanan? Boleh terlalu lama, barangnya nanti busuk. Boleh terlalu singkat, nanti nanti pelanggan sering kehilangan barangnya kalau terlalu singkat, dan seterusnya dan seterusnya. Itu bisa dipikir oleh otak manusia. Tapi kalau barangnya bertonton, kemudian katakanlah penjual buku, tapi bukunya bisa sampai ratusan ton, ya tidak bisa kalau otak manusia. Otak manusia bisa membuat, tapi komputer yang mempercepat. Jadi pada intinya sistem informasi adalah aplikasi. Dan perlu dicatat, Anda akan bisa mengikuti kelas aplikasi ini, jika Anda beruntung, Anda bisa mengikuti sesi MBKM nanti di kelas-kelas internasional di Malaysia dan Singapura. Begitu. Baik, begitu Mas Miftahur Ya, kira-kira. terima kasih untuk sama-sama. Kemudian untuk sesi yang terakhir 2 pertanyaan kira-kira ya. Oh baik, saya sudah karena kita berakhir jam 10. Untuk yang Mas Ibnu tadi sudah ngetik ya, Mbak Anindya monggo bisa mengetik juga, Mas Oriza juga bisa mengetik juga, karena Mas Made juga bisa mengetik. Yang terakhir adalah Mbak Indriani dan Mas Satrio Ahmad Faiz. Mbak Indriani monggo. Pertanyaannya singkat, padat, dan jelas, Mbak ya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Nurlina sudah memberikan waktu. Di sini saya mau bertanya terkait apakah matkul atau mata kuliah di FST itu hampir sama dengan materi-materi yang saya dapatkan di SMA. Dan juga yang kedua pun, alhamdulillahnya saya termasuk 3 besar eligible di sekolah saya. Dan sewaktu saya berbincang dengan teman-teman saya yang mau melanjutkan perguruan tinggi juga, teman-teman saya yang rankingnya di atas saya itu mau masuk teknik Unair, dan saya merasa lega dong, kan dia nggak ngambil fakultas sains teknologi yang saya incar, tapi pada kenyataannya dia ngambil fakultas sains teknologi di Unair juga. Dan yang saya ketahui bersama kalau universitas itu akan menerima orang yang rankingnya lebih tinggi di bawahnya gitu. Apakah itu benar, Bu? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian Mas Satrio Ahmad, monggo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Satrio Ahmad Faiz. Saya dari Man Kota Surabaya. Saya ingin bertanya, saya kan ingin masuk sistem informasi UNER. Nah, pengalaman coding yang harus didalami itu lebih ke arah bahasa pemrogramannya atau ke database-nya. Pertanyaan saya yang kedua, andai kata saya S1 mengambil sistem informasi, kemudian S2 saya mau mengambil teknik biomedik, apakah seperti itu bisa? Karena kan teknik biomedik itu kan termasuk alat-alat biologi. Nah, alat-alat biologi itu biasanya kan ada program-programnya seperti kayak alat jantung yang harus ada programnya di dalamnya. Nah, apakah seperti itu bisa? Untuk S2-nya saya mengambil teknik biomedik. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Indriani, Pak Dekan atau Bu Fat sangat membantu untuk menjawab, atau Pak Eri, monggo. Mbak Indriani, kalau di sebuah kelas musuh Anda urutan kedua, sedangkan Anda urutan ketiga. Kemudian nanti Anda waktu mau masuk di, katakanlah misalkan jurusan matematika FST, musuh Anda masuk ke situ juga, Anda boleh khawatir. Tapi semua hanya bergantung pada nilai akhir saat ujian. Ya? Jadi waktu pemanasan mungkin Anda kalah dengan musuh Anda itu, tapi waktu pertandingan yang sesungguhnya ya banyak faktor yang harus diperhitungkan. Ya, Anda kalau mikir jangan terlalu linier ya. Jadi wah ini di tingkat kampung saya sudah sempat dihajar ya. Nanti kebetulan kami semua lolos di tingkat
kabupaten, apa nanti jangan-jangan saya diajar juga, belum tentu, ya. Nah, itu faktor ketidaktentuan. Terus tadi yang tentang bidang keilmuannya, ya. Ini saya beri contoh aja kalau di matematiknya. Apakah seperti yang di SMA? Kira-kira seperti itu, ya. Kira-kira seperti itu. Misalkan kalau di matematik ada sebuah peristiwa di dimensi 2. Jadi sebuah benda bergerak di mana di kertas gitu ya. Nah, nanti di perkuliahan nanti benda bergeraknya di ruang. Nah, jadi mirip seperti itu tapi perlu pengetahuan tambahan. Kurang lebih seperti itu. Artinya apa? Apa yang sudah ada di SMA kuasai aja secara kokoh gitu ya. Nanti pasti akan ada yang baru. Seperti iklan Jawa Pos, selalu ada yang baru setiap hari. Nah, ini juga begitu, oke? Oke, boleh saya lanjut dengan Satrio Ahmad Faiz. Oke. Mas Satrio Madangkoro enggak usah ruwet-ruwet dengan terlalu jauh ya, karena 2 tahun pertama Anda akan belajar matematika dan pemrograman. Itu dulu dilewati. Ada aljabar, ada kalkulus, kemudian ada sedikit persamaan diferensial, dan seterusnya. Itu dulu dilewati, karena apa? Program komputer yang paling awal itu ada di matematik. Nah, itu yang harus dikuasai. Bahkan coding itu sebetulnya adalah salah satu cabang keilmuan di matematik. Itu dulu yang dipegang dulu, nggih. Apakah Anda bisa tahan di semester 1 dan 2 atau 3 dan 4 ya, nanti kita lihat gitu ya. Terus bagaimana dengan teknik biomedis? Tentu ada yang namanya kalau tidak salah itu semacam ini apa namanya latihan ya. Jadi sebelum masuk ke S2 teknik biomedis itu nanti akan ada semacam, kalau orang bilang itu semacam matrikulasi walaupun tidak banyak. Nah, apakah Anda sanggup melakukan penguasaan keilmuan teknik biomedis tingkat S1 pada matrikulasi tersebut? Matrikulasi itu mungkin kalau tidak salah 1 atau 2 bulan ya. Nah, itu kita lihat. Orang yang terampil mestinya orang yang bisa menyesuaikan diri. Kira-kira seperti itu, oke? Selamat berjuang. Ini suaranya kok terputus ya? Bagus, Pak. Iya, Kak, Bu. Para Bu Fatma tidak terputus, jelas. Baik, terima kasih Pak Eri. Mungkin saya akan tambah merangkum dari semua pertanyaan yang ada, Pak, untuk sesi terakhir, paling terakhir gitu ya, karena waktu kita tinggal 3 menit. Banyak teman-teman yang menanyakan golden ticket. Banyak yang teman-teman yang menanyakan golden ticket. Nah, untuk golden ticket ini seperti apakah nanti akan diumumkan untuk luring atau daring? Nah, ini untuk luring atau daring bisa sebetulnya untuk golden ticket kemarin luring atau daring, Bapak Ibu? Karena saya kemarin juga tidak mendapatkan informasi itu. ada Kemarin yang daring, ada yang luring enggaknya, Bu? Ada yang daring di luring ya, Ibu. Oh, iya. Mungkin nah, ada yang punya mendaftar. Bisa dilihat saat penutupan, mungkin ada informasi dari Pak Rektor penutupan AE nanti kan jam 2 siang. Jam 2. Ya, jadi ditunggu saja rekan-rekan ya. Diikuti acaranya, tapi walaupun acara kita berakhir sampai jam 10, tapi untuk rangkaian AE sendiri akan ditutup secara hybrid kalau tidak salah, baik luring atau daring pada pukul 2. Begitu kira-kira. Baik, sepertinya ini di chat masih banyak, Bu, pertanyaan-pertanyaan. Oh iya, mungkin Bu. bisa global ya. Bisa global mungkin ini saya baca yang di chat itu bingung, banyak sekali. Banyak sekali. Beasiswa, Bu. Ya, saya coba menjawab beasiswa. beberapa. Oh ya, baik, beasiswa, Bu. Ada juga teman-teman banyak yang beasiswa. Ketika nanti sudah masuk. Tadi sudah saya jawab pribadi. Saya lupa mencetnya, ternyata saya mencet pribadi. Oh, monggo Pak Eri, terakhir terkait beasiswa. Beasiswa. Yang pertama, coba Anda sekali-sekali kunjungi yang namanya apa itu? Depdikbud, website Depdikbud lah namanya, nggih. Website Depdikbud.
Kemudian periksa, Anda ketik atau Anda ketik di Google aja, Mbak Google, beasiswa universitas, ya, beasiswa universitas. Anda boleh pilih, ya, boleh pilih. Bahkan ada beberapa beasiswa sekarang masih ada nggak yang namanya bidik misi. Nah, coba Anda periksa itu jadwal-jadwal. KIP sekarang, KIP kalau yang ini. Ya, apalah itu namanya ya, pokoknya. Itu kadang-kadang jadwalnya itu pada bulan-bulan Januari, Februari ini. Biasanya begitu. Bahkan ada beberapa untuk katakanlah misalkan mahasiswa baru 2022. Itu Desember 2021 itu sudah buka lowongan. Ya, itu yang pertama. Kalau yang di luar. Nah, ada contohnya yang lain ya, boleh ada jarum.org. Kemudian ada perusahaan-perusahaan Pertamina. Pertamina juga boleh diperiksa, ya. Namanya apa namanya? Lupa saya. Beasiswa Pertamina atau apa? Coba diketik, ya. Terus kalau khusus untuk yang Universitas Erlangga, Anda masuk ke unair.ac.id, kemudian Anda ketik beasiswa yang ditawarkan. Nah, di sana juga ada jadwal-jadwal yang harus dipenuhi jika Anda menginginkan terpilih dalam slot beasiswa yang disediakan untuk tahun akademik tertentu. Oke, cukup singkat, Anda bisa mencoba sendiri. Baik, terima kasih Pak Eridani. Terima kasih Bapak Ibu pimpinan Fakultas Sains dan Teknologi. Terima kasih Pak Geri. Untuk sesi tanya jawab bisa kita akhiri. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nurina. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk partisipasi yang sungguh luar biasa dari para peserta, Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan duta dalam sesi tanya jawab. Saya ingatkan kembali kepada para peserta, khususnya yang telah bertanya untuk mengisi presensi, dikarenakan kami akan mengirimkan hadiah melalui nomor yang disubmit pada presensi tersebut. Baik, Bagus, karena seluruh Bagas ya, bisa di-share lagi, mungkin ketutup chat ya untuk yang presensi itu. Iya, presensi telah di-share di kolom chat. Silakan untuk para peserta mengisi absensi tersebut. Baik, karena seluruh agenda telah kita lalui dan adanya keterbatasan waktu, saya selaku MC izin undur diri sekaligus menutup info session bersama Fakultas Sains dan Teknologi dalam rangkaian Erlangga Education Expo tahun 2022. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan semoga hadirin sekalian selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik semuanya. Mohon izin meninggalkan forum. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Terima kasih juga Pak Geri, Bu Tia, adik-adik duta. Mohon Pak, adik-adik duta, Bu Tia, Pak Yasin, Bu Mira. Terima kasih panitia PPMB. Saya mohon pamit.